Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kami di sini dari kelompok 11 dengan anggota Sofwanul Fikri dan saya sendiri Gulam Rizky Akmal yang akan memaparkan sebuah presentasi dengan judul konsep universal, konsep primer dan juga sekunder. Baik, sebelum kita ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang konsep universal. Baik, adapun latar belakang konsep universal adalah filsafat Islam sebagai sistem pemikiran mendalam, memuat kerangka berpikir logis, termasuk konsep-konsep universal yang menjadi dasar dalam memahami realitas dan pengetahuan. Salah satu pembahasan penting adalah perbedaan antara konsep primer dan konsep sekunder. Keduanya tidak hanya penting dalam logika, tetapi juga dalam memahami filsafat wujud dan epistemologi. Mohsen Gorofian dalam bukunya Pengantar Memahami Buku Daras Filsafat Islam menekankan perlunya membedakan antara jenis konsep ini sebagai bagian penting dari proses berpikir filosofis. Pemahaman ini menjadi krusial dalam mengkaji hakikat realitas, klasifikasi ilmu, dan penyusunan argumentasi rasional dalam tradisi filsafat Islam. Adapun tujuan konsep universal adalah yang pertama, menjelaskan makna konsep universal dalam konteks filsafat Islam. Yang kedua, mengkaji pembedaan antara konsep primer dan sekunder. Yang ketiga, menganalisis relevansi konsep-konsep tersebut dalam berpikir logis dan filosofis. Lalu selanjutnya, pembahasan kajian teoritis yang akan disampaikan oleh teman saya. Pembahasan kajian teoritis terbagi menjadi 3, konsep universal, konsep primer, dan konsep sekunder. Apa sih konsep universal dalam filsafat? Konsep universal adalah representasi mental dari makna yang bersifat umum dan dapat diterapkan pada banyak hal dalam logika dan filsafat. Konsep ini tidak merujuk pada objek partikular, tetapi pada hakikat atau esensi yang dapat dimiliki oleh banyak individu. Misalnya manusia, warna, dan gerak. Universalitas konsep adalah fondasi utama dalam analisis filsafat karena memungkinkan manusia untuk memahami struktur realitas melalui akal. Selanjutnya, konsep primer. Dari Al-Mafahim Al-Awwaliyah, konsep primer adalah konsep yang terbentuk secara langsung dari pengalaman indrawi atau abstraksi akal terhadap realitas luar. Ciri-cirinya tidak bergantung pada proses pembuktian atau pembenaran filsafat. Contohnya wujud, ada, satu, banyak. Esensi merupakan konsep utama dalam membangun pengetahuan filosof. Konsep-konsep ini bersifat intuitif, digunakan dalam semua bidang ilmu, dan tidak bisa dibuktikan secara logika karena mereka adalah asumsi dasar berpikir. Menurut Al-Ghafaria, konsep primer diperoleh langsung oleh akal dari realitas luar tanpa perantara dan menjadi dasar berpikir rasional. Selanjutnya, konsep sekunder. Dari Al-Mafahim As-Sanawiyah, konsep sekunder merupakan konsep yang muncul dari relasi atau referensi akal terhadap konsep primer. Ciri-cirinya bergantung pada hasil pemikiran atau konseptualisasi. Contohnya kemungkinan, keharusan, kontingensi, sebab akibat. Tidak terdapat secara langsung dalam dunia luar, melainkan dalam pikiran sebagai hasil pemahaman atas hubungan antara konsep primer. Digunakan dalam cabang ilmu seperti logika, metafisika, atau ilmu-ilmu rasional lainnya. Al-Ghafaria menjelaskan bahwa konsep sekunder tidak menunjuk pada realitas independen, melainkan pada aspek-aspek konseptual tentang realitas. Oleh karena itu, ia lebih dekat dengan kegiatan analisis logika dan kategorisasi. Baik, selanjutnya perbandingan antara konsep primer dan sekunder. Dalam segi aspek, asal konsep primer langsung dari realitas, sedangkan konsep sekunder refleksi akal terhadap konsep primer. Dalam segi aspek sifat, konsep primer itu intuitif
reflektif atau mendasar, sedangkan konsep sekunder reflektif atau turunan. Dalam segi aspek contoh dari konsep primer adalah wujud, satu atau banyak, sedangkan konsep sekunder kontingensi atau kemungkinan. Dalam segi aspek penggunaan, konsep primer itu fondasi semua ilmu atau metafisika, sedangkan konsep sekunder alat analisis logika dan argumentasi. Lalu selanjutnya, relevansi dalam logika dan epistemologi Islam. Pembagian ini penting dalam menyusun argumen logis. Filsuf Islam seperti Ibnu Sina dan Mulla Sadra membedakan antara konsep dan realitas agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan premis dan konklusi. Misalnya, konsep ada, wujud, sebagai konsep primer digunakan untuk menegaskan eksistensi, sementara konsep seperti mungkin dan wajib digunakan untuk membahas status eksistensial dari sesuatu yang merupakan konsep sekunder. Selanjutnya, implikasi filosofis. Yang pertama, ontologi. Ontologi ini membantu menjelaskan bagaimana entitas diklasifikasikan berdasarkan eksistensi. Yang kedua, logika menjadi dasar dalam pembedaan, definisi, dan kategorisasi. Yang ketiga, epistemologi menjalankan bagaimana pengetahuan terbentuk secara bertingkat dari intuisi, dasar, hingga analisis kompleks. Lalu selanjutnya, kesimpulan. Konsep universal, baik primer maupun sekunder, merupakan pilar penting dalam filsafat Islam. Konsep primer bersifat langsung dan mendasar, sedangkan konsep sekunder bersifat reflektif dan turunan. Pemahaman yang benar terhadap keduanya memungkinkan seseorang untuk berpikir filosofis secara sistematis dan kritis. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.